apa yang dimakan itu menentukan kesehatan kita sampai nanti kita uzur, sampai kita meninggal nanti itu ditentukan dari sekarang gitu. Jadi Waduh. hati-hati. Iya, makanya Haria jangan, gue kan masih muda, boleh dong nakal-nakal gitu kan. Itu investasi Haria, kesehatan itu investasi. Apa yang kita lakukan sekarang, kita nikmati sekarang sampai nanti tiba waktunya kita menghadap ke Tuhan gitu ya. Masih bersama saya Haria dan juga tentunya bersama Dokter Santi. kita masih ngebahas soal besok ya. Ini besok udah mulai berpuasa. Tapi untuk penderita diabetes ada yang perlu diperhatikan ya Dokter Santi ya. Tadi yang pertama pola makan. Yang Betul. kedua apa tata usaha apa Kelola obat. tata kelola obat, tata usaha Obatnya sekolah. kan harus diubah-ubah atau Nah, disesuaikan. jamnya ya, terutama jamnya ya. Dosisnya, jenisnya, Tuh, kemudian minumnya, minumnya. cek gula darah mandiri Ya. itu ya. Terus Dan jangan lupa tahu kapan harus membatalkan puasa apabila diperlukan. nah, tanda-tanda itu. Ini bukan karena kehausan ya. Kan. Jadi yang paling penting bukan berani, tahu dan harus membatalkan puasa apabila gula darahnya di bawah 70 atau di atas 300. Dua itu ya. Atau Kalau pas- ada satu lagi, atau terdapat tanda-tanda hipoglikemi atau tanda-tanda hiperglikemi atau tanda-tanda penyakit yang akut. Jadi jangan ragu-ragu membatalkan, karena lebih baik batal 1 hari gitu ya, tapi kita beresin daripada gara-gara maksain puasa nggak batal hari itu, tapi besoknya tumbang 2-3 hari Wah, sakit gitu iya, kan, iya, malah iya, jadi iya. panjang urusan. Bener-bener. Toh Jadi juga karena kondisi darurat ya. iya, jadi tahu kapan harus batal. 70 atau di bawah 70. Di bawah 70 atau atau di atas 300 kalau atau pas- ada tanda-tanda hipoglikemia Oh, atau ada oke. tanda-tanda hiperglikemia atau ada tanda-tanda sakit penyakit yang akut. Jadi meskipun waktu itu posisinya masih entah 70 atau di atas 70 atau di bawah 300, tapi kalau udah ada Di atas tanda-tanda 300. itu 300. Jadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan kalau ada tanda-tanda tadi, Mm-mm. nah itu yang perlu diperhatikan. Ngomongin tentang pola makanan gitu kan, itu tadi walaupun udah disinggung gitu ya, pas lagi lewat mau buka puasa ini itu disamber. Tapi yang perlu direkomendasiin berarti apa nih, apa Dokter Santi? Sebenarnya kita ngikut aja biar gampang ingetnya. Jumlahnya, jenisnya, jadwalnya. Jumlahnya itu sebaiknya penderita diabetes mengatur jumlah makanannya itu merata. Maksudnya Jadi gimana tuh? jangan, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa penderita diabetes itu makan 80% sekian lebih makanan yang dimakan dalam 1 hari totalnya itu dimakan pada saat maghrib, pada saat berbuka. Oke. Terus sisanya dimakan ketika malam sebelum tidur atau sahur. Nah itu kan berarti dominasinya di waktu buka buka puasa, kan. Jadi ya. ibaratnya waktu buka tuh kalap gitu. Nah itu tidak baik. Kenapa? Karena gulanya akan melonjak, lompat bisa sampai 5 kali lipat dari gula bawahnya gula. Kadarnya Jadi tadi. lompatnya berapa lipat tergantung apa yang dia makan, dan naiknya gula ini tidak baik. Karena penderita gula harus mempertahankan supaya kurva gulanya itu kurang lebih sedikit turun naiknya tuh tidak terlalu drastis. Jadi tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi gitu. Maka jumlah makanannya harus dibagi. Jadi mungkin kalau mau agak banyak di waktu berbuka sekitar 40 sampai 55% boleh ketika berbuka. Sisanya dibagi tuh. Ada snack kan kalau habis buka maghrib bukanya dikit aja, pakai kurma 1 sampai 3 misalnya. Bukan 1 sampai 3 bungkus ya. 1 sampai 3 butir. Kemudian air hangat gitu ya, supaya perutnya bangun dulu, supaya mulet-mulet dulu perutnya gitu. Dipanasin dulu ya. Dipanasin dulu. Nah, setelah itu kan sholat. Nah, habis itu baru makan yang besarnya. Nah, makan besarnya itu juga jangan kalap. Karena nanti sebelum tidur usahakan ada snack lagi 1 kali. Supaya gulanya nggak turun banget, nggak naik banget. Nah, nanti sisa makanannya dimakan
sisa jatah makanannya dimakan di waktu sahur. Jadi penderita diabetes jangan melewatkan jadwal makan. Sahur harus ya. Dan sahur diusahakan sedekat mungkin dengan waktu imsak. Jangan sahurnya malam aja deh, jam 12 malam, habis itu tidur gitu kan, tinggal bangun pagi anggap sudah sahur gitu, karena sahurnya di tengah malam. Usahakan sahurnya sedekat mungkin dengan waktu imsak. Terus segerakan berbuka. Kalau sudah beduk, sudah waktunya berbuka, sudah azan maghrib, segerakan berbuka. Karena gula darah pada saat itu sedang rendah-rendahnya. Jangan sampai nanti kalau aduh tanggung nih gitu kan, misalnya lagi di jalan macet gitu, tanggung nih mau melipir juga susah gitu. Nah, segerakan berbuka. Jadi cari alternatif, mungkin mampir dulu ke tempat yang bisa parkir, terus mungkin bawa cadangan. Kalau rumah kan gampang, praktis dibawanya, apalagi kalau cuma 3 butir kan, dikantongin juga bisa. Semutan nanti. Gitu kan. Ya ngantonginnya jangan seharian atuh, demek nanti. Apa lembab tumbuh ya. Pohon ntar. Iya, ntar tumbuh pohon jadi disiram sama keringet gitu kan. Jadi segerakan berbuka. Terus pilih jenis makanan yang awet. Kalau pada saat sahur. Awet tuh dalam arti makanan itu digilingnya, di metabolismenya di dalam perut gitu. Itu berlangsungnya agak-agak rumit sehingga dia melepaskan gulanya agak-agak pelan-pelan. Contohnya nasi merah, roti gandum, oat, kacang-kacangan, polong-polongan, sayur, buah, itu digilingnya pelan-pelan. Kalau nasi putih? Kalau nasi putih jatuhnya nanti aja ketika berbuka. Karena ketika berbuka itu badan gulanya lagi rendah banget. Tapi sebaiknya kalau bisa menghindari nasi putih, nasi merah lebih baik gitu. Jadi pada saat berbuka pilih jenis karbohidratnya. Pada saat sahur pilih jenis karbohidratnya yang lamban diserap. Pilih juga jenis proteinnya, jangan dilupakan. Ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau pilih protein yang hewani, telur, ikan, ayam, daging sapi, daging kambing, pilih yang tidak berlemak, yang kurang lemaknya. Nggak enak atuh. Ya udah, kalau mau lemaknya jangan banyak-banyak gitu ya. Jangan sate gaji ya. Ya, jangan sate gaji. Aduh, enak banget gitu ya. Ya jangan banyak-banyak. Ya, karena apa yang dimakan itu menentukan kesehatan kita sampai nanti kita uzur, sampai kita meninggal nanti, itu ditentukan dari sekarang gitu. Jadi hati-hati. Iya, makanya Haria jangan gue kan masih muda, boleh dong nakal-nakal gitu kan. Itu investasi Haria, kesehatan itu investasi. Apa yang kita lakukan sekarang, kita nikmati sekarang sampai nanti tiba waktunya kita menghadap ke Tuhan ya. Terus pilih protein jangan ditinggalkan. Karena kadang-kadang kalau kita bersahur kan suka misalnya makan nasi putih, ya nasi putih. Lauknya mie goreng instan. Anak kos, ya kan? Kalau memang mau kayak gitu, tambahkan protein. Telur 1 misalnya. Aduh repot atuh gitu kan. Ya udah, rebus telur untuk beberapa hari. Waduh, emang nggak apa-apa? Ya masukin kulkas kalau enggak. Ya, ntar jadi telur coklat. Atau masukin tahu. Karena protein kan bisa nabati, bisa hewani. Atau ketika masak masukin ayam sedikit. Jadi diakalin. Nah, jangan lupa sayur sama buah supaya nggak sembelit. Kan persoalan orang diabetes juga gangguan buang air besar. Jadi supaya tidak sembelit atau tidak loncer malah diare, jadi tambahkan sayur dan buah. Selipin aja. Kalau misalnya, aduh dokter anak kos susah tuh kalau masak sayur, ya udah beli aja timun digado gitu kan. Boleh. Selain seratnya tinggi, tapi juga dia mengandung air yang banyak. Jadi membantu supaya, karena air yang kita minum itu berasal 80% dari yang kita minum, 20% dari yang kita makan. Pantesan kalau kita makan goreng-gorengan itu nggak dapet cairan juga di situ ya. Haus kan jadinya. Iya, jadi gampang haus malahan. Belum kalau gorengannya garamnya banyak, jadinya kita haus banget. Bener. Itu harus diperhatikan banget supaya tidak terjadi hipoglikemi dan hiperglikemi. Nanti tanda-tandanya. Siap. Nanti kita masih punya yang lainnya yang bakal dibahas. Kita break dulu ya sahabat Sonora dan
Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh ke 0812 112 9200. Cakep emang gitu. Cakep. Tetap bersama kami ya sahabat Sonora, kami segera kembali. Penderita diabetes yang ingin berpuasa, berpuasalah dengan cara yang benar supaya apa-apa yang kita lakukan selama 1 bulan ini menghasilkan buah yang positif, baik bekal kita di akhirat maupun bekal kita di bumi ini supaya badannya tuh sehat gitu. Cakep loh barusan quote-nya nih sahabat Sonora. Ada ayatnya, kita harus menjaga badan kita supaya tetap sehat, ya kan?